Halo Sobat Asik. Siapa yang pernah melihat ikan paus? Meskipun gak lihat secara langsung, namun bisa dibayangkan sebesar apa ikan paus itu. Bahkan kalau melihat video-video ikan paus di laut aja, tiba-tiba laut. Takut kalau tiba-tiba ketelen gitu? Tapi mungkin gak ya kalau manusia tuh bisa ketelen sama ikan paus? Berbicara mengenai ditelan ikan paus, kisah tentang mukjizat Nabi Yunus alaihi salam, yakni saat beliau ditelan oleh seekor ikan besar di tengah lautan. Kala itu Nabi Yunus ditelan hidup-hidup dan tinggal di dalam perut ikan raksasa, yang konon adalah ikan paus. Beliau terombang-ambing di dalam perut ikan itu dan dibawa mengarungi samudra. Nabi Yunus terus berdoa, dan setelah 40 hari berada di dalam kegelapan, beliau berhasil keluar dalam keadaan masih bernyawa. Tentu tidak ada bukti ilmiah yang bisa menjelaskan kuasa Tuhan yang absolut tersebut. Namun sekali lagi, namanya juga mukjizat. Nah Sobat Asik, ingat juga kan kisahnya? Namun apa yang terjadi jika kita sebagai orang biasa ditelan oleh paus? Kira-kira apa saja yang akan kita alami dan apakah bisa selamat? Sebelum membahas permasalahan ini lebih lanjut Sob, perlu diketahui bahwa tidak semua paus mampu menelan manusia secara utuh. Sebab ada sebagian spesies paus yang memiliki mulut sempit. Contohnya nih, orca dan paus bergigi atau Odontocetes. Lain halnya dengan paus biru, spesies ini merupakan salah satu makhluk dan spesies paus terbesar di dunia. Panjang tubuhnya sekitar 25 meter dan beratnya bisa mencapai 150.000 kg. Dilansir INSH, mulut paus biru bahkan bisa diisi oleh 400 hingga 500 manusia dewasa loh. Tapi paus ini memiliki kerongkongan yang sempit, kecil kemungkinannya mereka bisa nelen manusia. Ukurannya pun cuma segede bola basket. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like dan bagi yang belum subscribe, Mimin ingatkan untuk tekan tombol subscribe-nya ya. Nah sob, spesies yang paling memungkinkan untuk menelan manusia adalah paus sperma. Mereka memiliki panjang tubuh sekitar 12 meter dan bobot mencapai 57 kg. Secara teknis ya sob, kemungkinan untuk dilahap oleh paus memang cukup kecil. Tapi mari kita berandai-andai dulu deh. Bayangin aja kita nggak sengaja ketelen dan nggak dimuntahin sama si ikan. Katakanlah kamu sedang berenang di samudra yang luas dan dalam, kemudian ada paus sperma yang secara tiba-tiba melahap tubuhmu. Kemungkinan pertama saat kita ketelen adalah badan kita hancur karena kegigit-gigit sama ikan. Karena gigi paus itu ukurannya mencapai 20 cm, setara sama pisau chef-chef gitu deh, dan jumlahnya mencapai 40-50. Nah loh, ngeri nggak tuh? Tapi mari kita berandai-andai lagi deh. Bayangin tubuh kita lolos dari tajamnya 50 pisau chef tadi, dan melanjutkan perjalanan kita ke kerongkongan paus yang sempit. Sampai-sampai di dalam kerongkongan, tubuh kita akan didorong oleh otot-otot kerongkongan untuk selanjutnya menuju lambung. Jangan bayangin kayak perosotan di kolam renang ya sob. Pasalnya kerongkongan ikan paus itu gelap, berlendir, dan bakal bikin kita susah nafas karena minimnya udara. Mari kita berandai-andai lagi sob. Kalau kita beruntung dan bisa melewati kerongkongan dengan selamat, maka tahap selanjutnya adalah berhadapan dengan 4 lambung paus. Kita bakalan masuk ke lambung pertama ikan paus. Nah di sini kita bisa tuh meet up sama makhluk-makhluk laut yang juga ketelen sama paus. Tapi di lambung pertama berisikan asam hidroklorik yang sangat kuat. Asam tersebut beserta enzim-enzim pencernaan lainnya akan menghancurkan kulit dan bahkan merusak penglihatan kita. Tak hanya itu, lambung paus adalah tempat yang sangat gelap. Kita akan beruntung jika ada ikan atau cumi-cumi yang bisa menyala dalam gelap di sana. Namun hal itu tidak sepadan dengan apa yang akan kita rasakan sob. Setelah tubuh kita sudah tidak berdaya lagi, kita akan melewati ketiga lambung berikutnya yang semakin lama semakin mengecil.
Dan di tahap ini seharusnya sudah tidak ada harapan lagi bagi kita untuk selamat dari perut paus. Lalu, apa yang terjadi kemudian? Tentu kini nutrisi yang terkandung di dalam tubuh kita sudah menjadi milik sang paus, dan kita akan keluar dari tubuh ikan paus sebagai kotoran. Apakah ada kemungkinan bagi kita untuk dimuntahkan hidup-hidup? Banyak orang membayangkan bahwa manusia yang masuk perut paus bisa selamat ketika dikeluarkan sebagai muntahan. Namun sob, ada beberapa hal yang membuat anggapan ini keliru. Pertama sob, paus memang memiliki kemampuan untuk memuntahkan isi perutnya. Hal ini dilakukan untuk mengeluarkan zat-zat toksin dan hal-hal yang tak bisa dicernanya seperti paruh burung, rambut, bulu, dan lain-lain. Muntahan tersebut dinamakan ambergris. Kedua, perlu diketahui pula bahwa ambergris sebenarnya tidak keluar melalui mulut seperti yang kamu bayangkan sob. Muntahan tersebut dikeluarkan melalui anus paus. Yang membedakannya dengan kotoran adalah muntahan ini diselimuti oleh zat lilin. Dan paus tidak pernah memuntahkan mangsa yang masuk ke dalam perutnya. Terlebih lagi secara utuh dan masih bernyawa. Kecuali nih sob, jika tubuh kita sekecil plankton. Jadi masih bisa keluar dari sela-sela gigi paus, sat-set-sat-set sebelum mendarat di dalam lambung mereka. Lah, tapi kisah Nabi tadi selamat tuh Min. Ya, karena beliau nabi. Bedalah sama kita yang hanya manusia biasa dan gak dibekali mukjizat. Jadi jangan disamain, oke? Dan untungnya nih, kemungkinan untuk ditelan paus cukup kecil sob. Jika menimbang kemungkinannya, paus sebenarnya tidak memangsa manusia. Pernah ada kasus di mana paus menyerang dan bahkan membunuh manusia, namun mereka tidak mengonsumsinya. Jadi kemungkinan untuk ditelan paus memang ada, hanya saja sekarang ini kita berada di lokasi yang jauh dari habitat mereka. Paus biasanya tinggal di samudera yang luas, dalam, dan beriklim dingin. Terlebih lagi kita tidak mungkin kan secara sengaja mendekati paus untuk berkenalan, tukar nomor WA, makan bareng, atau ingin merasakan ditelan mereka. Kita pasti akan ketakutan dan lari duluan melihat yang ukurannya berkali-kali lipat dari tubuh kita tentunya. Nah sobat asik, bagaimana kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tulis komentar kalian di bawah ini ya.